Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini tuh kita diberi kesempatan untuk mendiskusikan tentang fenomena yang lagi hits sekarang nih, yaitu fenomena tentang pandemi COVID-19 atau virus corona ya. Nah, insya Allah nih kita bakal ngebahas menggunakan konsep dalam pendekatan psikologi kognitif. Adapun topik yang akan dibahas yaitu bagaimana pendekatan kognitif agar masyarakat efektif memenuhi aturan PSBB. Nah, sebelum kita mulai membahas dan mendiskusikan topik ini, boleh dong kita kenalan dulu. Jadi di sini saya sendiri dengan Sylvia Griselva Devina, NIM 7111818002. Boleh teman-teman kenalin diri dulu? Baik, nama saya Kinantia Marina Setiawan, NIM 7111818012. Saya sendiri Friska Megia Anjani, NIM 7111811016. Terus ada saya Gilang Wicaksono, NIM 7111818139. Oke, udah kenal ya sekarang sama teman-teman semua. Boleh kita langsung diskusi nih. Ini topiknya lumayan menarik nih, cukup menarik menurut saya. Karena tentang virus corona nih. Jadi sebelum kita mulai ke bahasan yang lebih berat, mungkin kita harus mengenal dulu nih apa sih virus corona itu. Boleh dijelasin sama Friska? Oke, sama aku ya. Jadi kalau menurut aku tuh virus corona itu pertamanya kan terjadinya di Wuhan ya, di Cina tuh pada akhir Desember 2019. Terus virus corona sendiri itu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, apalagi kan pada nyerangnya tuh lebih cepat ke orang tua ya. Terus banyak kasus juga virus ini tuh nyebabin infeksi pernapasan ringan. Gejalanya tuh hampir sama kayak flu, padahal kan beda ya. Terus dulu juga kan pernah ada sebelum virus corona ini tuh kan ada juga ya SARS, ada MERS kayak gitu. Nah sekarang virus juga tuh nyebabin infeksi pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Itu sih menurut aku sih virus corona ini tuh. Oke, jadi di kesimpulannya virus corona ini tuh pertama kali pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina di akhir Desember 2019. Berarti sekitar berapa? 6 bulan, sekitar 6 bulan, 5 bulan yang lalu lah ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia masuk sekitar bulan apa ya teman-teman? Kira-kira? Sebenarnya di Bali itu memang sudah ada penyebarannya saat sekitar Januari. Mungkin kalau gempar-gemparnya itu saat Februari ya kalau di kita. Sebenarnya menurut data yang saya dapat gitu, saya punya kenalan di Bali dan dia merupakan salah satu dia itu kepala bandara di Bali. Sebenarnya tuh udah terdeteksi, bahkan sempat WHO itu datang ke Bali untuk menyatakan bahwa Indonesia tuh memang sudah terpapar di bulan Januari. Tapi mungkin pemerintah nggak mau ngasih tahu karena tahu sendiri kan di kita itu orang-orangnya cepat panik gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita cari-cari di internet mungkin kita dapatnya Februari. Tapi kalau misalkan kita mempunyai data di luar lagi atau misalkan punya orang yang tahu benar, seperti saya punya kenalan juga di ID dan memang itu masuk di Indonesia tuh memang sudah saat Januari awal tuh memang sudah masuk. Oh, jadi sebenarnya virus corona ini masuk ke Indonesia tuh bulan Januari ya. Terima kasih Kinan informasinya. Nah, teman-teman nih yang belum tahu bentukan atau gimana ya, bentuk asli virus corona tuh kayak gini. Nanti kita tampilkan di layar. Terus kan kita harus waspada nih ya, virus corona tuh nggak bisa dianggap sepele nih ya. Nah, boleh tahu nggak sih gejala-gejala orang yang terinfeksi virus corona itu seperti apa? Boleh dijelasin sama Gilang?
Oh ya, di sini tuh ada gejala yang terinfeksi dari virus COVID-19 ini ya. Yang pertama tuh ada demam. Demam itu tuh suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Terus dibarengin sama adanya batuk kering dan sesak nafas. Soalnya si COVID-19 ini kan nyerangnya ke daerah pernafasan ya. Hampir sama dengan flu gitu. Oh, Itu jadi yang aku hampir tahu. mirip gitu ya? Iya. Oke. Boleh dijelasin lebih lanjut lah gak sih tentang fakta-fakta nih? Selain tadi Kinan, fakta-fakta tentang virus corona di Indonesia, boleh jelasin sama Kinan? Oke, boleh ya. Mungkin aku mau sedikit jelasin gimana sih cara penyebarannya. Jadi penyebaran yang pertama itu katanya melalui via droplet saluran napas. Jadi kayak kalau orang batuk sama bersin itu kan sebenarnya kalau kita lihat pakai kamera mikro sendiri tuh ada kayak percikan air yang keluar gitu. Itu salah satunya. Kemudian kontak dekat personal yaitu kayak menyentuh orang, berjabat tangan, entah itu menyentuh secara fisik kulit dan kulit atau dengan benda matinya seperti baju, tas, itu mungkin bisa tertular juga. Terus yang ketiga itu menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana. Misalkan kita nggak tahu nih, kita di perjalanan menuju rumah, kita nggak tahu kan di baju kita tuh ada bekas apa atau misalkan percikan air dari luar gitu. Bisa aja dari situ kita nyentuh baju kita, terus dari situ kita nyentuh ke mulut, hidung gitu sebelum kita cuci tangan. Terus ada lagi, jadi menurut dokter di Dekan Fakultas UNS atau Universitas 11 Solo itu menyebutkan bahwa penularan virus corona ini dari feses atau tinja. Jadi orang-orang yang nggak cuci tangan gitu, kurang, misalkan cuci tangannya kurang dari 20 detik atau lain sebagainya, makanannya kurang bersih dan lain sebagainya, itu bisa dari situ, dan kemungkinan besar dari feses itu lebih cepat tertular dibandingkan dari droplet dan lain sebagainya. Gitu. Terus ada lagi, ini mungkin agak mengejutkan gitu kan. Waktu 9 Mei kemarin ternyata di Cina itu baru-baru lagi ada yang namanya gelombang kedua kan. Nah, berarti diprediksi di seluruh negara yang udah kena corona juga pasti akan ada gelombang kedua. Nah, ada penyebaran terbaru. Kalau di Cina sendiri itu ada dari sperma. Jadi virus corona bisa menyebar dari air mani atau sperma pria yang terinfeksi COVID. Gitu. Tapi ini masih sebenarnya belum ada penelitian lagi, cuman ada beberapa orang yang dites, ternyata dari sperma tersebut bisa menyebarkan virus corona juga gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi penyebaran virus corona tuh melalui banyak media atau banyak hal ya ternyata. Dan bisa dibilang virus corona ini tuh cukup mematikan kali ya, soalnya dilihat dari korban-korban yang terus bertambah maupun di Indonesia maupun di luar negeri, yang bisa dibilang itu tidak sedikit itu ya, dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu. Dan tadi setelah disebutin sama Kinan, fakta-faktanya juga lumayan banyak dan cukup mencengangkan ya bagi saya sendiri gitu. Nah, untuk membatasi penyebaran virus corona ini, pemerintah kan melakukan stay at home atau diam di rumah. Jadi stay at home itu kan perintah dari pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat sebagai strategi karantina massal. Nah, ini tuh erat hubungannya dengan PSBB. Nah, PSBB itu apa sih teman-teman?
Jadi PSBB itu ialah pembatasan sosial berskala besar. Nah, teman-teman tahu gak sih PSBB kayak gitu tuh bermanfaat atau gimana gitu pendapat teman-teman sendiri? Boleh dari Gilang dulu. Ya di sini kan ada stay at home dari pemerintah ya. Nah, stay at home itu ada program pemerintah untuk mengatasi virus COVID-19 ya, dengan cara berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dikarenakan proses untuk memutus rantai penularan virus corona ya. Jadi kita tetap diam di rumah tuh, gak banyak keluar rumah. Apabila ada kebutuhan yang harus dibutuhi untuk keluar rumah, kita pun harus memakai masker, sarung tangan, dan harus siap-siap untuk membawa hand sanitizer ya. Karena penularannya juga bisa dari tangan kan ya. Iya, dari tadi kain ya. Oke, boleh tahu nggak sih pendapatnya Friska? Menurut Friska nih, PSBB yang diterapkan sama pemerintah ini tuh efektif gak sih dilakukan di Indonesia? Kalau menurut aku sendiri ya, persepsi tentang stay at home ini tuh, pemerintah tuh udah nerapin program stay at home ini tuh udah efektif ya. Kan ini pemerintah juga nggak semena-mena gitu ngasih program stay at home ini tuh bukan buat nyusahin diri kita kan, ini buat ngejaga supaya penyebarannya tuh nggak semakin banyak. Menurut aku sih stay at home ini tuh udah efektif. Cuma kan ya ada beberapa masyarakat ya yang mungkin nggak bisa diem dulu di rumah atau karena satu dan lain hal yang bener-bener nggak bisa gitu. Cuma program ini tuh bisa banget meminimalisir terjadinya penyebaran yang besar-besaran lah gitu. Menurut aku sih ini efektif ya untuk masyarakatnya. Gitu deh. Oke, kalau menurut Kinan sendiri kayak gimana sih PSBB ini atau stay at home? Sebelumnya kita luruskan dulu ya, PSBB dan stay at home. Stay at home ini untuk per individu, kemudian PSBB itu memang program juga, salah satu program juga pemerintah ya. PSBB sendiri akan berjalan baik jika para masyarakatnya melakukan stay at home. Jadi itu mungkin kaitannya ya. Kita kaitkan dulu. Kemudian menurut kita satu-satu dari stay at home-nya sendiri, mungkin ini hal yang cukup baik untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tapi kita balik lagi bahwa perekonomian di Indonesia tuh ada beberapa orang yang penghasilannya per hari mungkin jadi stay at home ini tidak bisa dilakukan untuk beberapa kalangan. Contohnya lagi ada beberapa perusahaan yang masih melakukan kerja di kantor atau karena bandel ya karena mereka. Jadi sebenarnya ini bisa berjalan baik di kita tuh stay at home-nya. Cuman ada beberapa oknum seperti perusahaan yang memang tidak mau rugi, terus ya ada beberapa orang-orang yang berpenghasilan setiap hari, pedagang dan lain sebagainya. Jadi kan kita juga tidak bisa mencegah itu. Kemudian betul. Untuk PSBB sendiri harusnya efektif karena kita kan nggak tahu ya dari perbatasan kota dia datang di perjalanan dia kena apa enggak, kita kan nggak tahu gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang efektif, cuman dalam penerapannya mungkin ada beberapa yang masih bisa masuk lewat jalan-jalan kecil atau dan lain-lain lah gitu. Jalan misalkan memang petugasnya nggak ada gitu. Iya, benar sekali. Ya gitu. Harusnya efektif gitu. Nah, mungkin ada beberapa alasan nih kenapa sih masyarakat masih melanggar PSBB yang diterapkan pemerintah ini. Mungkin dalam hal ini masyarakat tuh masih melanggar karena mereka tidak mengalami
apa yang seperti yang diberitakan. Jadi berita-berita seperti hukuman-hukuman PSBB yang lain sebagainya gitu ya. Jadi dia tuh nggak ngalamin mungkin ya. Bisa jadi nggak sih teman-teman kalau kayak gitu? Iya, bisa karena itu juga. Nah, bisa sih, soalnya kan yang tadi Silvi bilang karena nggak pernah kena hukuman kan ya. Ya jadi di daerah aku juga karena penduduknya tuh ya gimana ya, mungkin kurang pengetahuan, terus kan mereka juga masih kayak sering keluar rumah naik motor nggak pakai masker kan, jadi kayak ya udahlah, orang hukumannya juga nggak kenal loh gitu. Jadi di berita-berita itu tuh nganggap enteng karena kalau diri dia sendiri juga kayak ya udah aku mah nggak kena gitu, pulang-pulang masih sehat ya, itu sih karena dia hukumannya tuh dia tuh berimbas gitu. Dia cuma ngeliat di berita bahwa dihukumin tapi dia sendiri keluar naik motor nggak pakai masker dia nggak kena, kayak gitu sih. Jadi yang dipikirkan sama yang dilihatnya tuh beda aja gitu. Oke, padahal menurut saya sendiri nih ya, pemerintah tuh udah mulai gencar gak sih gencar tentang memberikan manfaat dari PSBB ini, terus hukuman bagi orang-orang yang melanggar PSBB ini tuh udah lumayan gencar untuk menginformasikannya kepada teman-teman semua gitu ya. Tapi masih aja ada masyarakat yang melanggar gitu. Oke, mungkin tadi seperti yang udah Kinan sampaikan, tidak semua masyarakat bisa karena ada yang berpenghasilan setiap harinya gitu. Maksudnya mendapatkan penghasilan tuh di tiap hari gitu ya, bukan dalam bentuk gaji per bulan atau sebagainya, sehingga masyarakat mungkin masih berat untuk melakukan si PSBB ini gitu. Nah, kalau misalnya menurut kalian nih cara pemerintah untuk menertibkan PSBB ini cukup efektif gak sih dengan berbagai aturan yang telah diberikan dan hukuman-hukumannya? Boleh, mangga, siapa dulu? Boleh dari Kinan dulu, boleh? Boleh. Mungkin cara pemerintah menertibkannya menurut saya kalau act-nya, kalau secara langsung turunnya menurunkan TNI, polisi dan lain sebagainya, mungkin itu sudah langkah yang baik. Namun mereka juga manusia nggak sih? Jadi TNI sama polisi juga manusia nggak sih? Jadi kayak males gitu kalau misalkan masih ada orang-orang yang berpikiran nggak apa-apa keluar cuman kesini, nggak apa-apa keluar cuma kesini. Jadi pembawaannya buat orang-orang yang ngejaga juga kayak apa sih, kita capek jaga capek-capek tapi mereka masih kayak tidak memikirkan tindakan mereka gitu, tindakan mereka akan berakibat apa gitu. Bahkan mungkin bukan TNI sama polisi aja yang capek dengan hal itu, tapi mungkin pemerintah sendiri sudah mulai lelah intinya gitu dengan walaupun mereka sudah gencar, mereka sudah membuat peraturan, ada sanksinya, tapi kalau misalkan masyarakat itu seperti ya mereka juga tidak tahu harus apa gitu. Iya sih, mungkin karena tadi juga yang belum kena dampak sebenarnya dari PSBB ini, jadi mereka ngerasa ngegampangin gitu ya. Dan berbeda dengan orang-orang yang merasa takut untuk keluar rumah, takut untuk terkena virus corona ini, dan menganggap bahwa virus corona ini tuh benar-benar mematikan lah istilahnya, soalnya kan dia udah membunuh banyak sekali jiwa ya di seluruh dunia ini gitu. Nah, teman-teman boleh diceritain gak sih gimana keputusan kalian nih tentang hal PSBB ini? Apakah kalian menuruti aturan anjuran pemerintah dengan melakukan PSBB atau sebaliknya? Boleh dari Friska dulu? Keputusannya? Iya. Menurut aku sih, aku pribadi ya, udah gimana ya, maksudnya PSBB ini tuh sebenarnya udah bagus. Ya cuma kan yang tadi disampaikan oleh Kinan, karena masih ada yang bandel, disebut nakal mungkin ya, jadi nggak efektif
misalnya ke RW, kita RW lah. Nah, kalau RW-nya bagus gitu buat mertahanin si warganya, hei kamu jangan keluar dulu, maksudnya RW-nya didoktrin lah dari atas-atasan, mungkin bakal lebih efektif. Terus kemungkinan juga masyarakatnya lebih kecil buat keluar, karena kan satu daerahnya dipantau sama RW. Misalnya kita ada 4 RW nih, satu RW udah hebat gitu ngendaliin rakyatnya, pasti otomatis dia juga masyarakat juga bakal takut dong ke si RW tersebut gitu. Menurut aku sih itu dari circle terkecil berarti ya. Dari circle terkecil dulu yang benar-benar harus didoktrin. Kalau circle terbesar menurut aku nih di daerah Bandung kan kita sebut kota ya, daerah Bandung itu buat kota, kalau kemana-mana kan langsung ke jalan besar, langsung ada tindakan dari polisi, dari ya pokoknya di situ tuh udah banyak kayak satpol pp kan. Nah sedangkan di daerah-daerah kecil itu kan polisi, satpol pp itu tuh nggak masuk sama sekali, jadi kan rasa ketakutan juga ya udah dari kampung mah nggak ada yang ngertiin. Kalau juga di aku kan ya udah nggak ada yang ngertiin nih, nggak ada polisi yang masuk ke daerah-daerah sedangkan nggak ada satpol pp yang masuk gitu. Cuma ya itu sih yang disayangkan, sebenarnya efektif tapi masih banyak kurangnya gitu. Itu sih menurut aku, ini meluapkan emosi sebenarnya. Emosi. Oke, kalau Friska sendiri menuruti anjuran pemerintah untuk melakukan PSBB tidak? Iya, aku tuh mengikuti anjuran PSBB, stay at home. Tapi kan aku juga kadang misalnya nih, aku tuh beli ke warung kan warung di sini masih buka, jadi jarak itu masih dekat gitu loh, nggak sampai yang keluar misalnya aku di Padalarang, terus aku belanja di Cimareme, enggak loh, karena kan itu cukup jauh ya. Jadi aku keluar, aku ikutin anjuran kayak pakai masker, social distancing, terus yang terdekatnya kalau ada gitu. Apalagi sekarang udah ada online gitu sih. Efektif sih. Oke. Ya, kadang masih Kalau misalnya pendapat Gilang sendiri gimana nih Gilang? Apakah Gilang mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan PSBB ini sehingga bisa memutus mata rantai pandemik ini gitu? Gimana Gilang? Boleh diceritain? Boleh. Sebenarnya dari pemerintah juga udah efektif ya nurunin PSBB gitu. Dari kepolisian, dari tentara, dari jajaran-jajarannya udah gerak gitu. Cuman yang menurut saya gitu, yang nggak baiknya itu dari masyarakatnya gitu. Masyarakatnya malah nggak ngedukung gitu, kayak nggak ngedengerin anjuran dari pemerintah gini. Tapi yang akhirnya ke pemerintah gitu. Sedangkan masyarakatnya aja nggak denger. Kalau dari saya sendiri ngejalanin PSBB ya dengan cara stay at home, itu diam di rumah, nggak ngelakuin aktivitas di luar rumah. Kalau mungkin harus banget buat keluar rumah juga ya yang tadi kata Priska, pakai masker, terus ngelakuin physical distancing, jadi gitu-gitu doang sih yang dianjurin pemerintah, kita lakuin aja gitu. Soalnya kalau nggak dari kita siapa lagi? Iya, betul sekali Gilang. Kalau misalnya persepsi dari Kinan nih, gimana sih keputusan Kinan? Apakah Kinan juga mengikuti anjuran pemerintah seperti Gilang dan Friska atau sebaliknya? Boleh diceritain Kinan? Oke, sebenarnya dari saya sendiri menaati peraturan pemerintah ya, melaksanakan PSBB. Mungkin mau sedikit aja pengalaman pribadinya waktu saya mau memberikan donasi di Bandung. Mirisnya tuh saat lewat perbatasan kota. Mungkin kalau kota Cimahi lingkupnya kecil ya, jadi kalau ada yang masuk memang benar-benar diperiksa satu-satu gitu. Tapi kalau pas mau masuk kota Bandungnya di daerah Elang gitu kalau nggak salah, di situ mereka petugas mungkin karena banyak juga yang ke Bandung itu kayak cuma lihat platnya aja gitu. Ini dari luar kota apa bukan gitu, luar Jawa Barat apa bukan gitu. Sehingga mungkin dari situ juga ada yang kecolongan, ada yang bisa lewat jalan yang lain gitu. Dan yang anehnya lagi ketika saya pulang dari Bandung itu sore harinya,
itu nggak ada petugas sama sekali. Itu mau di perbatasan Bandung atau di perbatasan Cimahi memang itu sudah tidak ada petugas untuk menjaga. Mungkin salah satu kenapa mungkin tidak ada petugas, tidak menyalahkan petugas juga, cuman mungkin mereka juga capek nggak sih, jadi kayak ngelihat masih banyak yang keluar juga, mereka udah nggak peduli, mungkin pingin cobain dulu kena gitu atau gimana gitu. Karena mungkin orang-orang Indonesia tuh orangnya kalau omongan doang tuh nggak percaya gitu, harus bener-bener kayak saya udah kena, saya baru tahu rasanya begini gitu, iya harus nyobain. Sementara menurut aku kalau memang kita mau kembali ke normal, ya kita harus nurutin apa yang dikasih tahu pemerintah sudah berusaha, terus tenaga medis, kemudian petugas itu entah itu dari Dishub, dari TNI, dari polisi, mungkin mereka sudah mencoba sekeras mungkin, dan istilahnya mereka udah capek juga ngasih tahu, tapi masyarakat yang masih seperti ini ya sekarang ya silahkan saja gitu. Cuman kalau keputusan aku ya memang lebih baik di rumah daripada harus terkena dulu gitu. Iya benar. Ya berarti alhamdulillah ya teman-teman, kita semua di sini menerapkan PSBB dengan berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing dengan orang lain. Terus boleh minta pendapatnya nggak sih sama teman-teman semua? Menurut teman-teman nih, gimana sih caranya biar si rakyat Indonesia ini, masyarakat ini tuh menaati peraturan PSBB? Apakah emang sosialisasinya yang kurang banyak atau apa gitu? Alasannya itu apa gitu? Masyarakat masih melakukan itu tuh gimana gitu? Boleh dari Kinan lagi? Dari aku dulu, apa tadi tentang ini ya? Gimana masyarakatnya? Iya, gimana masyarakatnya biar tetap diem di rumah, stay at home, melakukan PSBB gitu. Apakah sosialisasinya kurang atau gimana? Sebenarnya kalau di Indonesia tuh karena kesenjangan sosial ya. Karena gini, kadang orang yang udah berilmu, orang yang udah punya ilmu, atau misalkan dia orang menengah ke atas, dia udah nggak peduli, nggak apa-apa, gue pasti bakal selamat. Dia mikirnya seperti itu. Padahal semua kalangan tuh pasti bisa kena gitu. Bahkan anak-anak pun sekarang lagi gencar-gencarnya ya, anak-anak tuh bisa kena katanya. Bahkan di Indonesia anak-anak banyak yang kena gitu. Ini bukan istilahnya gimana kita harus ke masyarakatnya, bukan seperti itu. Ini jadi kayak lebih ke kesadaran sendiri lagi sih kalau misalkan menurut aku ya. Karena kita lihat di TV misalkan ada iklannya, kemudian setiap hari jubirnya Pak Presiden ngasih tahu gitu, ada berapa angka tuh, menurut mereka nggak takut gitu, itu masih segitu mungkin. Tapi ya jadi ini kesadaran diri sendiri sih mungkin menurut aku. Kita nggak bisa kayak harus keras sama orang, atau ya harus bener-bener kayak gak boleh gini. Mungkin mereka juga ada kebutuhan lain juga, harus keluar atau seperti apa. Jadi ya balik lagi ke kesadaran kita sendiri, kita mau sehat atau enggak gitu. Oke. Nah, teman-teman boleh minta pendapatnya nggak sih kalau misalnya apakah hukuman yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelanggar PSBB ini nih, orang-orang yang sangat-sangat bandel ini kurang berat gitu? Menurut kalian itu kurang berat apa emang sudah cukup tapi emang nggak ada kesadaran dari masyarakatnya atau gimana? Boleh dari Friska? Kalau menurut aku sih sudah cukup ya kan. Aku lihat di TV, lihat di Instagram, di sosial media tuh kan hukumannya tuh macam-macam ya. Ada yang denda, uang, ada yang dikarantina di gedung kosong yang berhantu, pokoknya macam-macam kan. Ada yang cuma diliatin surat-suratnya aja terus dilepas, terus dikasih masker doang, itu kan beragam
percuma ya. aja. Terus iya di karantina di gedung, udah karantina beres, dia tetap keluar, jadi kan nggak jerak-jerak juga sih. Cuma kata aku tuh lebih diberikan edukasi mungkin ya, karena orang yang melanggar itu kan pengetahuannya minim, edukasinya minim gitu. Dia nggak tahu loh corona tuh jahat loh, makanya mungkin menurut aku tuh mereka tuh kurang edukasi gitu sih. Lebih kasih edukasi. Oke, boleh nih pertanyaan terakhir, pengen dengar pendapatnya Gilang. Gilang, menurut Gilang, gimana sih cara masyarakat tuh biar stay at home gitu, biar diam di rumah, apakah dengan melakukan hobi baru atau segala macam? Boleh minta pendapatnya Gilang, gimana caranya? Kalau dari saya sendiri ya, buat diam di rumah, stay at home, biar nggak bosan gitu ya. Kalau dari saya sendiri yang lakuin di rumah olahraga gitu, buat kesehatan, berjemur di depan rumah yang kosong gitu, biar nggak ada kontak sama yang lain. Kalau menurut saya emang intinya dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau dari pemerintah udah rame-ramenya, tapi tetap kayak yang tadi Kinan, perlu kesadaran dari sendirinya gitu. Gak bisa banyak ini, soalnya udah pemerintah aja udah ngasih taunya susah, apalagi saya. Kita sebagai rakyat biasa gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya tuh virus corona itu virus yang sangat mematikan. Dia udah banyak memakan korban jiwa, tapi sayangnya di Indonesia tingkat kesadaran masyarakat tuh masih rendah. Jadi dengan segala usaha pemerintah melakukan PSBB ini dengan cara stay at home, diam di rumah, work from home atau school from home, itu jadi kurang efektif karena dirasa tingkat kesadaran masyarakatnya juga kurang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih banyak nih atas waktu dan kesempatan hari ini untuk ngobrol diskusi sama kita semua di sini tentang pandemi COVID-19 ini, tentang kayak stay at home, tentang PSBB. Semoga teman-teman sehat selalu dan amin. Dan nanti kita bisa berkumpul lagi setelah pandemi ini selesai. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.